Tugas penting seorang affiliate adalah memahami psikologi pelanggan atau psikologi calon pelanggan. Nah, ini udah umum banget ya. Jadi banyak orang itu sebenarnya nggak suka dijualin, tapi pada dasarnya mereka itu senang berbelanja. Ya, jadi ada dua poin yang menurut saya ini krusial. Pertama adalah dia tidak suka dijuali, tapi pada hakikatnya mereka itu senang berbelanja baik online maupun offline. Ya, siapa yang nggak senang dia punya impian barang tersebut segala macam ya kan? Ya, kita bisa lihat aja di keranjang Shopee Anda atau keranjang TikTok Anda kira-kira udah ada 99 produk lebih belum? Kalau udah ya mungkin Anda termasuk golongan ya yaitu adalah senang berbelanja. Nah, ketika Anda menjadi afiliator, ini kan jadi tantangan tersendiri buat Anda. Gimana caranya Anda yang tadinya senang berbelanja akhirnya berjualan. Nah, cuman tidak menggunakan bahasa yang sebagaimana orang jualan gitu. Ya kayak Anda aja misal tiba-tiba langsung di WhatsApp jualan produk herbal apa segala macam, program apa segala macam, pasti kan biasanya Anda skip ya. Nah, Anda sendiri aja nggak suka tuh di direct selling atau penjualan secara langsung di kanal WhatsApp misalkan. Ya, kemungkinan besar ya konten ini kita kembali ke konten. Nah, konten Anda ketika Anda terlalu direct selling ya kan, terlalu berjualan secara langsung ya, pasti ya akan ada mungkin video Anda tuh di-skip ya kan, atau mungkin, mereka nggak nyaman akhirnya ya mungkin di-report gitu, gitu ya. Tapi tenang aja, kan bagian dari proses kita menjadi sales ini memang seperti itu, atau menjadi seorang afiliator memang seperti itu gitu, ya. Jadi tugas Anda adalah, memastikan bahwa setiap orang itu sebenarnya anti ya, dipaksa membeli gitu. Ya bukan anti berbelanja, tapi mereka anti dipaksa membeli. Jadi kalau misalkan Anda berjualan di TikTok sebagai konten kreator, influencer ya. Nah, Anda tidak bisa memasarkannya secara langsung. Anda harus buat konten itu semenarik mungkin, ya kan? Jadi tugasnya affiliate ini membantu orang menemukan solusi gitu. Jadi ya ketika orang lagi nyari Tumblr, tiba-tiba Anda sedang mereview Tumblr, itu kemungkinan besar terjadinya penjualan seperti itu. Jadi pembeli-pembeli ini ya lagi asik scrolling, mungkin dia sudah sering memasukkan keyword-keyword tertentu sehingga akhirnya terdeteksilah konten Anda masuk ke dalam beranda mereka dan mereka suka sama konten Anda, sama produk Anda yang Anda pasarkan, akhirnya mereka membeli ya. Jadi itulah kenapa akhirnya ketika kamu pengen banyak penjualan di affiliate, ya jadilah konten kreator yang bisa membantu orang menemukan solusi atas pencarian mereka gitu. Justru kalau saya pribadi itu lebih senang ketika video saya itu masuk ke TikTok Shop secara langsung ya di etalase showcase-nya. Karena apa ya? Udah orang nyari produk kita, begitu video kita ada di showcase, orang belanja dari showcase tersebut, kita dapat penjualan atau dapat komisi gitu. Nah, kemudian, saat konten Anda menjawab ya kebutuhan mereka, penjualan secara alami akan terjadi. Nah, jadi Anda nggak usah terlalu pusing mikirin penjualan segala macam. Yang penting apa, yang penting ketika Anda menyampaikan tentang produknya, manfaatnya, segala macam gitu kan, sesuai dengan kebutuhan pelanggannya, sesuai dengan harapan usernya. Mungkin dia butuh sudut angle video mana, mungkin dia butuh cara Anda mempraktekkan barang kayak gimana, mungkin mereka butuh unique point salesnya dari produk tuh Anda apa gitu. Itu Anda jabarkan dalam video. Jadi ketika hal itu bisa Anda lakukan dengan baik ya, Anda bisa mendapat penjualan secara alami ya. Jadi fokuslah ya menjadi solusi. Nah, anggap aja Anda tuh lagi punya tetangga yang nyari barang tersebut gitu. Nah, bagaimana cara Anda menjelaskan di video? Ya, Anda harus terlihat mungkin santai ya, tapi tetap profesional, tapi menyampaikannya juga detail, bagus kayak gitu ya teman-teman. Gitu. Ini ini adalah langkah awal ketika Anda memutuskan menjadi afiliator. Ya.